Shalom saudaraku yang terkasih. Hidup kita di tengah dunia yang mungkin kita kumpulkan banyak pertanyaan, banyak kebingungan, kegelisahan, banyak masalah dan banyak persoalan. Mungkin ada beban-beban tertentu yang membuat kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan kemana? Apa yang saya buat? Apa yang saya cari? Dan apa yang saya akan melakukan, saya akan merencanakan. Sebenarnya ada kebenaran firman Tuhan yang sudah menjawab untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita jamaah, untuk memberikan kita kelegaan. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan membacakan saat ini, yaitu Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14, ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Bunyinya demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apabila kebenaran firman Tuhan seperti ini sudah ada di depan kita, air mata yang sedang berlinang, sudah merasa kita puas, merasa kita tenang, keraguan-raguan yang muncul, seolah-olah kita sudah mendapat jawaban atas semua keraguan kita, kekecewaan kita. Dan ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat seperti begini, itu membuat kita tidak bimbang dan tidak ragu. Hati kita tetap tenang, hati kita tetap teduh, hati kita tetap teguh. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada 3 jawaban yang datang. Di dalam kehidupan orang-orang yang menghadapi dan memunculkan banyak pertanyaan, banyak keraguan-raguan, banyak kebimbangan, banyak kegelisahan. Ketika hati kita gelisah, ketika hati kita bimbang, ketika hati kita merasa tidak tenang, ingat 3 hal ini. Hal pertama adalah kita jangan bimbang dan ragu apabila Allah, Yesus adalah bagian dalam kehidupan kita. Kita tidak ragu-ragu, bimbang dan ragu, bimbang dan banyak pertanyaan. Kalau Allah Bapa, Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak bimbang dan ragu apabila kita memiliki surga yang kekal. Yang ketiga, kita memiliki surga yang kekal. Yang ketiga, kita tidak bimbang dan ragu apabila kita memiliki harapan bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang menjemput saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana-mana ada Tuhan, di setiap sudut kehidupan ada Yesus. Ada penolong, ada keselamatan, ada kasih yang kita bisa merasakan, ada kuasa yang kita merasakan. Tidak pernah kita takut dan khawatir.
Kuasanya akan nyata di dalam kehidupan kita. Kasihnya akan nyata di dalam kehidupan kita. Keselamatannya akan nyata di dalam kehidupan kita. Ada penghiburan yang akan datang ketika banyak masalah, duka cita dan air mata. Ini ingat, sebab kita hidup di tengah banyak masalah. Yang kedua, kita tidak mengkhawatirkan dengan penghidupan. Dunia yang semakin hari semakin rubah, dunia yang semakin hari semakin kacau, dunia yang semakin hari semakin gelap. Itu karena dunia sementara. Dunia yang tidak lama lagi akan hilang lenyap oleh murka, oleh dosa, dan oleh kutukan. Tetapi ada dunia yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Dunia baru, yaitu di dalam surga. Kita memiliki dunia baru, tempat di mana orang percaya punya rumah. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Gereja, umat percaya punya tempat yang kekal, yaitu di dalam surga. Ini harapan. Orang percaya tidak pernah kita takut dan khawatir. Tempat kediaman di bumi, tubuh kita saja akan dibongkar, akan digantikan dengan kediaman yang baru, kediaman yang kekal, kediaman yang tidak pernah dibuat oleh tangan manusia. Itu akan dilengkapi dan kita akan masuk ke dalam rumah baka, rumah yang kekal, rumah di dalam surga yang sudah disediakan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga tidak pernah kita ragu, tidak pernah kita banyak munculkan pertanyaan. Kita bukan anak yatim piatu yang selalu hidup di atas penderitaan, yang selalu hidup di atas lantai penderitaan ini. Yesus akan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Jadilah diri menjadi orang yang punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Tinggallah di dalam kebenaran firman Allah. Memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang benar dan lewatkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk menjemput yang saleh-salehnya. Nantikan dia, sebab dia akan datang kapanpun waktunya. Waktu yang tidak terduga dan waktu yang belum pasti. Tetapi dia akan datang. Aku akan datang kembali kepadamu. Adalah satu perjanjian yang benar-benar adalah harapan bagi orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan membiarkan hati kita di tengah kebimbangan dan kebingungan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara dengan berkat firman Allah untuk pagi hari ini. Shalom.